Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang jenis konten yang paling disukai pembaca. Mulai dari konten yang paling banyak di-share, konten yang paling banyak di-like, bahkan konten yang paling banyak mendapatkan backlink. Tertarik? Yuk, mari kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin berbagai jenis konten. Konten yang paling disukai oleh pembaca. Nah, apa aja jenis konten itu? Yuk, mari kita langsung simak ke dalam materinya. Materi ini saya dapatkan dari hasil riset yang dilakukan oleh Fractal. Nah, riset ini dilakukan terhadap 5.625 konten website yang bersumber dari BuzzSumo. Konten yang dianalisis terdiri dari berbagai jenis industri sehingga bisa dikatakan cukup beragam ya. Dan kita pun bisa mengambil hasil dari riset ini untuk keperluan bisnis kita. Nah, pada riset ini, Fractal itu memuat banyak sekali hasil riset. Tapi pada kesempatan video kali ini, saya hanya membahas 3 jenis hasil riset aja. Yang pertama itu adalah konten yang paling banyak di-share. Kemudian konten yang paling banyak di-like. Dan yang ketiga itu adalah konten yang paling banyak mendapatkan backlink. Nah, yuk mari kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu konten yang paling banyak di-share atau dibagikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu bahas dulu berbagai jenis artikel pada riset yang dilakukan oleh Fractal ini. Yang pertama itu adalah how to artikel. Maksudnya artikel yang membahas tentang panduan step by step dalam melakukan sesuatu atau bagaimana mengerjakan sesuatu. Jadi how to artikel namanya. Kemudian ada juga why post, yaitu konten yang membahas mengenai alasan dari suatu hal, misalnya kenapa website itu penting untuk bisnis Anda. Nah, itu kan why post ya, yang membahas alasan sesuatu. Kemudian, jenis konten yang ketiga itu adalah what post, konten yang menjelaskan tentang sesuatu, misalnya apa itu SEO, apa itu website. Nah, konten yang menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui. Nah, ini biasa kita sebut dengan what post. Nah, jenis konten yang keempat itu adalah list. List maksudnya daftar, konten yang memuat daftar. Contohnya itu adalah seperti 10 artis Korea paling populer. Atau misalnya 10 orang terkaya di Indonesia. Nah, itu konten list maksudnya. Nah, ini bisa banyak sih contohnya dan bisa teman-teman kreasikan. Kemudian ada juga general artikel, itu maksudnya artikel-artikel yang tidak termasuk ke dalam 4 buah artikel yang disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian ada newsletter, ini udah jelas, infografis, udah jelas juga, dan video. Nah, itu udah jelas juga ya. Nah, oke, kita udah bahas jenis-jenis artikel yang masuk dalam riset kali ini. Nah, ayo kita langsung masuk ke hasil risetnya. Nah, ini hasil risetnya ya. Pada hasil riset ini dibedakan menjadi 8 jenis konten ya. Yang pertama itu adalah konten mengenai food and drink, makanan, minuman. Kemudian ada finance. Kemudian ada konten mengenai fitness, konten mengenai kesehatan. Kemudian ada sex dan relationship. Kemudian ada sport atau olahraga. Kemudian ada teknologi dan travel. Nah, kemudian cara bacanya itu adalah misalnya kita ambil contoh jika teman-teman itu ingin membuat artikel mengenai teknologi, maka teman-teman itu harus mengutamakan konten jenis infografis. Terlihat ya, pada nomor pertama itu adalah infografis. Jadi, dalam artikel teknologi, itu yang paling sering di-share itu adalah infografis. Kemudian urutan kedua itu adalah what post, kemudian general article, kemudian baru how to article. Nah, berbeda dengan fitness. Kalau fitness itu yang paling banyak di-share itu adalah why post, kemudian list dan general article, kemudian how to article. Begitu juga dengan travel. Kalau travel itu paling banyak di-share itu adalah list, kemudian video, kemudian how to article, kemudian general article, dan terakhir why post. Nah, begitu ya cara bacanya ya. Nah, jadi teman-teman tinggal memilih gitu kan. Kalau pengen artikelnya banyak di-share, maka pilihlah artikel pada urutan pertama. Nah, jika teman-teman nggak bisa, ya pakai urutan selanjutnya. Nah, dengan begini, teman-teman bisa mengoptimasi jenis konten yang teman-teman buat saat melakukan
melakukan konten marketing. Oke, pertanyaannya mungkin gimana kalau bisnis teman-teman itu nggak masuk ke dalam 8 jenis industri yang di list pada riset kali ini? Gimana teman-teman bagusnya milih yang mana? Nah, ada juga data agregat yang menggabungkan semuanya gitu ya. Semua industri ini digabungkan dan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ternyata yang paling banyak di-share itu secara garis besar itu adalah what post atau how to post. Jadi menjelaskan tentang apa itu sesuatu hal itu atau bagaimana cara mengerjakannya, langkah step by step. Dan yang selanjutnya itu adalah list dan video. Buat teman-teman yang punya resource yang cukup, teman-teman bisa menggabungkan semua ini agar memiliki power yang lebih kuat lagi. Misalnya what post, kemudian teman-teman gabungkan dengan video. Artinya what post itu juga ada konten videonya. How to article juga punya konten videonya. Nah, itu pasti akan memperkuat konten teman-teman. Oke, itu bagian pertama ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah jenis konten yang paling banyak direspon. Pada bagian ini yang dibahas itu adalah respon yang dilakukan di Facebook. Artinya artikel itu dibagikan di Facebook, kemudian respon apa saja yang diterima dari artikel tersebut. Responnya pun dibatasi menjadi 5 respon saja. Dan dalam Facebook itu responnya itu bisa menggunakan emoji ya. Emojinya kita batasi menjadi 5 emoji aja. Yang itu marah, sedih, wow, kemudian love, kemudian hahaha yang terakhir ya. Nah, jadi kita ngomongin khusus untuk emoji Facebook. Jadi apabila artikel itu di-share di Facebook. Nah, berikut ini adalah hasil risetnya. Semakin gelap suatu emoji, itu berarti nilainya semakin tinggi. Kita ambil contoh sport atau olahraga ya. Nah, pada bidang olahraga, konten yang paling banyak mendapatkan respon itu adalah konten yang mampu menghadirkan rasa sedih. Yang kedua kemudian ada konten wow, dan yang ketiga itu adalah angry atau konten yang menyebabkan rasa marah. Nah, itu untuk sport. Berbeda halnya untuk travel. Kalau untuk travel itu konten yang paling banyak mendapatkan reaksi adalah konten yang dapat menimbulkan rasa love. Jadi kalau teman-teman ingin bikin konten travel, maka coba telusuri atau coba gali kreativitas bagaimana konten tersebut mampu mendapatkan reaksi berupa love. Jika kita turun terus ke bawah, masuk kepada teknologi, maka ini tidak ada yang signifikan ya. Kalau bidang teknologi, artinya mungkin orangnya agak flat gitu kalau teknologi. Jadi nggak ada respon yang dominan. Hampir sama semua. Begitu juga dengan fitness dan food and drink. Tidak ada konten yang dominan. Nah, itulah hasil riset yang terkait tentang reaction suatu konten yang disebar atau dibagikan pada Facebook. Masing-masing industri itu memiliki konten unggulannya dan dari sini teman-teman bisa memilih kira-kira konten seperti apa yang harus teman-teman buat untuk dibagikan di Facebook. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dari hasil riset ini ya, yaitu jenis konten yang paling banyak mendapatkan backlink. Nah, ini dia hasilnya. Ini terlihat jelas ya, bahwa ternyata konten how to article dan general article itu paling banyak mendapatkan backlink. Nah, buat Anda yang dalam proses lagi link building gitu ya, sedang membangun backlink, maka utamakanlah jenis konten how to atau general article saja. Jangan pakai artikel-artikel jenis lain, artikel video, artikel list, why post, infografis, dan lain sebagainya. Terlihat bahwa ternyata bahkan infografis pun bisa kalah backlinknya dengan artikel yang membahas how to atau bagaimana cara sesuatu itu dilakukan. Oke, mungkin sampai di situ saja ya pembahasan tentang riset pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya kita langsung masuk kepada simpulan. Jadi, optimasilah strategi konten marketing teman-teman dengan data riset pada artikel ini. Utamakan search intent dalam membuat sebuah artikel, dan pastikan Anda melakukan uji coba untuk memvalidasi data-data dari riset tersebut pada bisnis Anda. Karena bisa jadi data ini berbeda kalau diterapkan pada bisnis Anda. Jadi, utamakan lakukan uji coba. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini hanya membahas sebagian kecil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fractal. Buat teman-teman yang pengen membaca lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kunjungi artikel Projasa Web ini. Nanti saya masukkan pada bagian deskripsi. Dan teman-teman bisa langsung mendownload pada bagian
bagian referensi. Nah ini ya, ada link untuk menuju website Fraktalnya dan teman-teman bisa langsung download hasil penelitiannya untuk dibaca lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja video saya pada kesempatan kali ini. Saya harapkan video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.